you say you're sorry. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, terima kasih sudah hadir di dalam kegiatan BK kelompok hari ini. Di sini saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Dimulai dari saudari Indah. Ending gak teh? Ganti nama ending gak? Indang kok bilang. Kenapa Indah? Indang kok bilang. Oh. Jadi Indo. Se-Indo. Ya, nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu PKP. Nah, jadi PKP itu adalah suatu layanan di mana kita di sini membahas masalah umum dalam kelompok dengan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 8 tujuan BKP. Yang pertama itu adalah untuk mampu berbicara di depan banyak umum. Yang kedua itu mampu di depan orang banyak, maksudnya di depan umum. Terus yang kedua mampu mengeluarkan pendapat, ide, terus tanggapan perasaan. Yang ketiga belajar menghargai pendapat orang. Jadi ketika orang berpendapat kita mampu menghargainya. Yang keempat ada bertanggung jawab atas pendapat-pendapat yang sudah kita keluarkan. Yang kelima itu kita harus mampu mengendalikan diri dan mengendalikan emosi kita. Yang keenam itu dapat mendengar rasa. Yang ketujuh menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan itu membahas topik umum dan dianggap penting untuk dibahas. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu asas. Nah, asas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas keterbukaan. Apa sih itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan itu kita harus terbuka dan tapi senyaman kita, tidak ada keterpaksaan. Jadi kita mampu untuk berpendapat gitu. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi kita itu harus rela. Kenapa harus rela? Karena kita nggak boleh nih, misalnya apa itu namanya? Atas kesukarelaan itu kita harus mengikuti kegiatan ini tanpa ada terpaksa. Misalnya kita hari ini kita mengikuti kegiatan ini jam segini ya, kita harus sepakat gitu, nggak boleh ada keterpaksaan sama sekali. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini harus ada misalnya di dalam kegiatan itu atau dalam masalah itu harus ada yang harus ada yang ditutup, ya kan, harus ada yang ditutupin, nggak boleh diumbar-umbar ke yang lain gitu. Jadi kita harus saling menutupi satu sama lain. Yang keempat yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Nah, jadi asas kenormatifan ini dia itu dengan kita lakukan itu dengan dengan peraturan yang berlaku seperti adat, norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita sekarang, nah seperti itu penjelasannya teman-teman. Kita sekarang boleh berdiri untuk melakukan game pengakraban supaya kita lebih akrab lagi. Menari. Tahu sih. Tapi kau nutupi loh sayangku, cintaku. Dari. Oke, di sini kita untuk lebih pengungkapan kita akan melakukan game itu namanya Marina menari di atas menara. Jika saya bilang Marina, gerakannya itu seperti ini. Marina menarinya itu seperti ini, menaranya itu seperti ini, menaranya itu seperti ini. Di atasnya gini, di atasnya gini. Menarinya seperti ini. Oke. Jika saya bilang Marina, teman-teman bisa melakukannya dengan cara seperti ini, memegangkan. Nah, jika menari, teman-teman bisa membayangkan. Nah, jika saya bilang di atas, teman-teman bisa seperti ini, dan jika menara seperti ini. Oke, teman-teman, bisa dimulai? Bisa. Oke. Marina, menari. Marina, menari di atas menara. Marina, menara di atas, menari di atas Marina.
Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga dengan cara ini kita bisa, dengan game ini kita bisa lebih akrab lagi dalam kegiatan ini. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya kita, nah di sini, oke. Jadi teman-teman, di sini kali ini kita akan membahas tentang dengan topik pembahasan tentang terlambat mengikuti Zoom gitu. Atau daring. Oke, di sini siapa yang di sini penting ya. Nah, mengapa pentingnya topik ini dibahas? Siapa yang mau membuka pendapatnya? Oke, Saudari Sintia. Karena hal ini adalah permasalahan umum yang sering terjadi nih di kalangan mahasiswa ataupun murid-murid yang lainnya yang dari SMP, SD, SMA yang sedang melakukan daring. Karena pasti ada aja orang yang selalu telat. Bahkan kita sendiri pun pasti pernah telat Zoom. Kadang sampai mau ditegur sama dosen, guru kayak gitu. Karena ini adalah masalah umum yang sering kita jumpai. Terima kasih. Oke, Saudari Anissa. Jadi sejalan apa yang dibilang Cynthia, apalagi sekarang dari itu tuh udah jadi apa ya, kayak salah satu metode pembelajaran setiap halangan gitu loh, kalau Zoom meeting kah, atau kita sebagai mahasiswa, bahkan siswa-siswi pun kadang disuruh nge-zoom gitu. Jadi ini tuh penting, apalagi dengan topik yang keterlambatan masuk Zoom itu penting dibahas. Oke, silahkan. Mengapa topik terlambat mengikuti Zoom itu penting dibahas? Karena selain menyadarkan mahasiswa dalam kedisiplinan, pasti kalian juga tahu kan, mungkin ada beberapa siswa juga menganggap tentang Zoom. Jadi kayak ada juga kan yang kayak nggak apa-apa terlambat aja, karena kan tetap adanya nanti kita dari Zoom itu gitu. Walaupun harus kita juga bakal dicek kan itu kok kita juga terlambat gitu. Jadi ya lebih ke kedisiplinan juga sih supaya nggak terlambat. Oke, Saudari Endang. Itu biar mahasiswa itu sadar Kenapa? karena waktu itu waktu biar nggak terlambat gitu. Oke, Saudari Endang. Saudari Jadi topik ini penting untuk dibahas agar kita bisa memanage waktu nih, misalnya karena kendala jaringan misalnya nih, kalau waktu mau kayak 8 jam gitu 1 menit lagi kayak jaringan nggak ada. Nah, kalau ada waktu kita bisa menanggulanginya dengan mengatur waktu kita gitu. Jadi menurut saya terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya itu kenapa faktor dari kendala keterlambatan mengikuti Zoom ini? Faktornya mungkin dari aku sendiri dari mahasiswa juga terus atau komunitas Handphone, ya. karena udah begadang terus ya udah itu HP nggak bisa jadi pas mau ganti keluar. Dari Christine? Faktornya itu karena bisa jadi sih malas ataupun karena jaringan yang terkendala. Oh iya, benar. Selanjutnya Karena dia misalkan sebelum Zoom itu dia melakukan aktivitas yang lain, jadi kayak terlalu kayak dia kurang waktu gitu loh, kurang ada jeda untuk antara kegiatan ini dengan Zoom itu. Jadi kayak dia itu jadi kayak bentrok kegiatan yang satu sama kegiatan yang lainnya. Jadi terus itu kan sama kayak lab Kristen itu karena masalah jaringan. Sekian dan terima kasih. Oke, Saudari Endang. Faktornya tuh karena dia begadang jadi dia Terima kasih. Selanjutnya Saudari Anissa. Ini sama sejalan sama pendapat coba saya tuh pengen iya sih benar kata Cynthia, karena ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bentrok gitu loh sama kegiatan Zoom-nya. Kayak sebenarnya aja saya ya contohnya saya ngepel gitu kan, itu tuh sebenarnya tuh faktornya itu saya terlalu menunda pekerjaan gitu kan, pekerjaan rumah itu jadinya ketika Zoom-nya itu udah mepet saya baru kerjain, namanya kadang telat. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya itu adalah penyebab. Nah, kenapa penyebab dari keterlambatan mengikuti Zoom ini? Tapi Dampak ya, ulang. Nah, selanjutnya itu adalah dampak dari keterlambatan mengikuti Zoom ini. Oke, silakan. Mungkin kalau untuk kita kan sering presentasi ya. Nah, jadi kalau ada teman kita yang udah presentasi terus punya tempat itu kayak jadinya kita itu ketinggalan materi dan kita nggak tahu materi apa yang udah dibahas sama mereka. Sekian dan saya Saudari Anissa. itu dampak nilai juga sih. Soalnya kan dosen itu kadang ada dosen yang jadi ini tuh kan jadinya kalau telat masuk Zoom itu nanti jadinya jadi nilai itu dia hafal kan, udah nggak datang dia absen, jadi
itu dapat nilai ke kita juga yang seharusnya kita punya nilai bagus, karena ada nih satu keterlambatan satu aja ganggu dosen itu bisa aja nilai kurang. Oke, sudah dikira? Oke, dampaknya mirip sama kayak dibilang pada dia pembelajaran materinya, terus mungkin jadi dipandang jelek sama dosen karena tidak disiplin. Terus dampaknya yang lain itu lebih kayak lanjut aja sih kayak Oke, sudah dari Christine. Dampaknya sejalan sama yang bilang kawan-kawan sekalian. Jadi bilang kawan-kawan sekalian, yang bilang itu tadi kita akan ketinggalan materi nih. Terus kita juga jadi selain gitu pasti. Kok aku tertinggal gitu ya. Ada Endang? Itu jadi kita tidak ada absen, Sudah ada absen? jadi ada Ketinggalan absen. Ketinggalan. Jadi ada bodoh. Oh ya. Oh absen. Nah, lupa. jadi ada absen karena kita terlambat masuk. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana sih solusi dari mengatasi keterlambatan dan mengikuti Zoom ini? Oke, sudah diberikan. mengatasinya mungkin untuk pandai-pandai lagi mengatur waktu, karena kan kalau kita nge-zoom kan otomatis di rumah ya, karena juga lebih kondusif kepada jadi ya kegiatan apapun di luar dari kegiatan pembelajaran kayak lebih baik ditunda dulu gitu untuk yang Oke, dari Cynthia. Kan udah manage waktu nih, kan kita belum tahu nih sinyalnya bagus apa enggak, jadi kita harus mencari tempat di mana sinyal itu kuat gitu loh. Sudah ada Masih Elsa? Ini tuh sejalan sama pendapat Dira, harus memanage waktu gitu kan. Terus kalau misalnya itu kan memanage waktu itu kan kayak misalnya begadang nih, ya begadang ya udah sadar diri gitu loh. Kalau misalnya besok tuh nge-zoom gitu ya, jangan tidur malam-malam. Terus buat alarm bangun pagi biar bisa nanti bantu selain nge-zoom bantu-bantu beresin rumah gitu, biar meringankan beban orang tua juga. Oke, terima kasih. Sudah Endang? solusi itu kita jangan begadang, untuk kalau kita pasang alarm kita terus bangun, jangan nunda dulu. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saudara Christine. Solusinya itu bisa dibilang kita harus bisa pandai-pandai manage waktu lah. Oke, dan di sini bisa kita simpulkan kenapa pentingnya agar kita bisa menjadi individu yang disiplin lagi. Terus selanjutnya bisa kita ambil kesimpulan dari pentingnya. Terus bisa kita simpulkan bahwa keterlambatan Zoom ini berakibat bisa berdampak dari nilai atau berdampak dari kitanya malu atau kita bisa absen gitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan game peneguhan komitmen. Nah, di sini kita di sini teman-teman siapa yang akan berpendapat tentang komitmennya selanjutnya. Oke. Terlambat mengikuti Zoom. Komitmen saya yaitu makasih Bang. Komitmen saya yaitu saya harus bisa memanage waktu saya sebelum Zoom. Kalau sudah waktunya Zoom, saya Zoom, tidak lagi meskipun ada celah sedikit pun untuk melakukan hal yang lain, sebaiknya itu dilakukan di jauh-jauh jam, jangan di 30 menit sebelum. Terima kasih. Oke, selanjutnya Christine. Christine. Komitmen saya untuk diri saya itu saya harus bisa mengatur waktu aja sih. Ketika melakukan Zoom gitu, kapan sih? Tentunya 10 menit lagi nih. Saya harus bersiap-siap misalnya agar tidak keteteran juga nanti waktunya bisa terlambat juga. Demikian dari saya, terima kasih. Dan sudah Mira. Oke, saya berkomitmen untuk melewati waktu tuh Amin 1 sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kayak aku tuh malamnya udah cari tahu besok tuh ngejam jam berapa keberangkatan, jadi aku bisa bangun jauh lebih pagi dari jadwal gitu. Jadi aku bisa mandi dulu, aku bisa bersiap-siap sebelum ke rumah dan sebagainya. Oke, sudah dari Enda. Saya itu kalau Zoom yang penting masuk aja, saya bisa tahu waktu kalau masalah Oke, sudah Elsa. Jikom masih yang penting aku masuk Zoom. Kerjaan aja. Kalau misalnya ya, kalau kalian itu udah terlanjur gitu kan, ada kerjaan kerjaan rumah gitu, usahain untuk masuk Zoom aja gitu. Untuk itu kan udah dikirim gitu kan sama konting gitu kan, usahain aja langsung masuk gitu. Walaupun off cam ya? Walaupun off cam, langsung nggak ada, yang penting kalian itu ada di situ, nanti
kalau misalnya ada apa namanya ada absen baru kalian munculkan wajah kalian itu gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan dengan game peneguhan komitmen. Nah, mari. Nah, di sini gamenya itu adalah botol panas. Nah, nanti ketika saya mengasih botol ini, kalian bisa memberi motivasi kalian. Oke, dimulai dari Saudari Endang. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya lebih baik lagi. Saya berjanji untuk bangun lebih baik. Akan memanage waktu tidak terlambat. Saya berjanji akan jadi manusia. Saya berjanji saya harus bisa tepat waktu. Saya janji tidak akan lihat lagi. Semoga saya tidak lebih nggak malam-malam lagi. Semoga saya bisa bertanggung jawab. Mengurangi insomnia semoga. Saya harus bisa masuk Zoom lebih awal. Sudah, terima kasih teman-teman. Ya, semoga dengan game tadi kita bisa menemukan komitmen kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ini kita mengisi oke, BMP ya? Oke, di sini siapa yang mau berpendapat? Sabar dulu apa? MP3 dulu apa nih? Pesan-pesan tanya kapan dan pesan-pesan dan doa pulang. Ya oke, di sini teman-teman keluarkan dulu alat tulisnya untuk mengisi BMP3. Enggak tai kucing ini kan. Kami minum pasir. BMP3. Nah, jadi baru ulang batok ulang. teman-teman boleh mengeluarkan kertas untuk mengisi BMP3-nya. Oke, sudah. Oke, di sini BMP3 itu adalah bertanggung jawab, merasa, berpikir, bersikap dan bertindak. Oke, teman-teman silahkan. Oke, teman-teman, udah? Udah, oke. Selanjutnya itu ada penyampaian pesan dan kesan. Siapa di sini yang mau berpendapat? Oke, silakan. Oke, pesan saya semoga setelah kita membaca pelajaran ini kita bisa lebih memilih waktu, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita bisa terutama ujungnya itu hal yang sepele kayak cuma bisa join tanpa harus mendengarkan, tanpa harus konsen gitu ya. Terus kesannya hari ini alhamdulillah ya bisa melaksanakan dengan kelompok, jadi ya sejauh ini baik-baik. Terima kasih untuk teman-teman yang Siapa lagi? Oke, sudah di sini sudah. Pesan saya ya ampun. Menatuj. Kita udah sampai di penghujung gitu kan. Saya tuh ngerasa terharu gitu. Udah selesai akhirnya kita udah selesai semua dan saya ngerasa ternyata kalau ternyata penting banget untuk pembahasan ini biar kita tuh nggak telat-telat lagi masuk gamenya. Pesan saya semoga teman-teman bisa makin berkembang dengan adanya pembahasan-pembahasan kita hari ini ataupun yang lalu-lalu. Itu guys, teman. Serius lah bilang terima kasih Ya, terima kasih teman. Oke, silakan dari ya. Pesan saya untuk kita itu kita harus sadar bahwa di Zoom itu kita nggak selain kita hanya untuk formalitas absensi aja, tapi di situ kita bisa dapat ilmu dari materi-materi teman-teman kita. Kita dapat ilmu, mendapatkan pengetahuan, dan kita harus tahu kalau Zoom waktu tidak di perkuliahan itu adalah tanggung jawab kita. Terus kesannya itu saya sangat senang hari ini kita sudah semakin aktif. Lalu ini adalah hari terakhir kita. Oke, terima kasih. Sama-sama, Saudari Endang ada. Pesan saya itu semoga tidak begadang lagi, bahwa jadi bisa lah kalau pas malam itu langsung bangun, tidak usah dendam untuk setelah itu semoga kita makin kompak. Terima kasih Saudara Christine. Kok terima kasih Saudara Christine, terima kasih Saudara Masih Enda. terima kasih Saudari Christine. Geramnya aku. aja. Iya, cocok banget. Pesan dari saya kita sudah lumayan baik sih. Menurut penilaianku semoga kedepannya kita bisa menjadi semakin baik dan akrab dan kompak serta saling mengingatkan. Amin, terima kasih. Terus Pesan saya kepada kita semua sebaiknya kita bisa mengatur waktu sih. udah kamu Anissa? Udah ya? Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya doa ya. Udah habis. Nah, karena
BA karena kegiatan BK kelompok hari ini terakhir. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Nah, untuk saudari kita yang teman-teman yang Islam bisa dipimpin oleh saya sendiri. Oke. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa dapat berkumpul di lapangan ini. Dan terima kasih juga ya Allah, Engkau telah melancarkan kegiatan kami hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dekat biru dia cok. Lupa doa. Pikun. Oke, selanjutnya kita menyanyi bersama dengan lagu enak Beka. Selanjutnya mari kita bernyanyi lagu enak BKP. Satu dua tiga. Enak BKP. Enak BKP. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ayo kita BKP lagi. BKP.